Presiden ke-8 kita adalah. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih yang sudah selalu bergabung di channel YouTube kami ya. Tonton video kami, subscribe, like, share, dan komen. Kalau loncengnya dong, cekling. Gue selalu pakai ini TNW Go dan juga ada mic-nya kayak gini. Yang lagi pengen konten di keranjang kiri bawah, detailnya di situ ya. Jadi yang tahu Rocky Gerung nih, ada apaan Rocky Gerung? Langsung aja dah ya, gue meluncur tonton nih ya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah baik. Presiden ya, dia ngomong presiden. Memang ada yang mengatakan saya ini Pak Prabowo nih. nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya Gimana Pak? tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu. Gitu Pak ya. Nggak apa-apa Pak. Tapi kami paham dan kami gitu mengerti. dong. Bersihkan dirimu. Bijaksana Pak Prabowo, mantap Pak. Sebelum kau dibersihkan. Saya jadi Saya dulu nggak usah apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Bu Irma ya. Ya Bu Bapak Irma juga itu. di setiap tempat, Bapak juga kadang apalagi Rocky Gerung lagi itu tuh. sudah dungu, tolol. Mereka omongin, kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh ada. pingin nangis saya tadi melihat Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa bukan. urusannya? dari dia. Nangis saja Bapak. Udah, lanjut. Kalau mau Ayo, nangis, Kok, tidak ada lanjut. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya, Iya, tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. bukan saya, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya. Oke, Ya mudah-mudahan kita Bapak lanjut. nggak. Presiden RI Prabowo Subianto menyindir. Wow, betul kah? Sindiran itu disampaikan Prabowo Subianto di acara perayaan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo Subianto pun memperingatkan sosok yang menyindirnya. Ini Pak Prabowo lagi. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan Nah, tuh siapa tuh? nggak apa-apa. Berarti kerja Pak ya? Ada yang mengatakan tapi saya nggak sebut namanya, kalian Iya, sudah tahu. tadi udah di depan ya, ada lagi nih videonya tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kami paham Yes. dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, Gimana Pak? 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum Wow. Gak tahu deh apa maksudnya Pak Prabowo itu. Ya. Bersih-bersih tuh, koruptor jangan koruptor lagi, jangan korupsi lagi. saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara Pak sekalian. Prabowo nih, Pak Prabowo. Ia lantas meminta jajaran kabinetnya sungguh-sungguh berjuang bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Kita harus jadi bangsa yang berani, jangan Iya, sebelum apa-apa mana mungkin betul. Kita menyerah harus sebelum jadi berusaha, bangsa menyerah yang sebelum berani berjuang. ya, harus Dan saya berjuang mengajak untuk semua bangsa dan menteri, negara semua wakil ya. menteri, semua dirjen, semua Ya pemimpin. itu ya Saya sesuai mengajak undang-undang mereka dan sekarang konstitusi sungguh-sungguh kita bangsa harus kita berjuang tentunya. bekerja sebesar-besarnya Iya untuk gitu kepentingan dong. rakyat kita, ujarnya. Presiden Prabowo Subianto tidak boleh lagi tak Kenapa berdiri Pak? ketika serangan-serangan Oh gitu. ideologis yang sangat sarkastis dan cenderung tidak beradab diarahkan kepada lembaga kepresidenan, termasuk pada sosok Presiden Prabowo Subianto.
Mengapa tidak? Rocky Gerung sudah lagi. Presiden ke-8 Indonesia itu mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan tindakan yang tegas dan terukur untuk membuat semua orang yang melakukan kritik-kritik yang wajar dan normal tetapi sangat tidak beradab itu menelan ludah mereka dan menyesali kritik-kritik itu yang tidak akan lagi dilakukan di era pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Lo tau gak, katanya Pak Prabowo bakal tekan dolar dari 15.000 jadi 5.000. Dan ternyata ini bener guys. Soalnya ini sejalan sama targetnya Pak Prabowo. Oh keren ya, sampai segitu dolarnya nanti ya. Tapi target ini malah diejek-ejek sama sebagian orang. Dan respon dari Pak Prabowo cuma bilang tunggu aja tanggal mainnya. Tapi jujur kalau gue pribadi optimis ngelihat manuvernya Pak Prabowo dari awal dilantik sampai detik ini udah banyak gebrakannya. Bahkan sampai ada istilah Prabowonomics. Poin pentingnya Pak Prabowo itu tahu banget kalau Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang pertambangan kayak mineral, batu bara, dan lainnya. Nah sebenarnya ini udah disiapin dari zamannya Pak Jokowi. Pasti kita sering dengar Freeport udah diambil alih Indonesia. Lo bayangin aja, Freeport itu perusahaan tambang, lokasinya di Indonesia, tapi dulu sahamnya dikuasai sama Amerika. Makanya pas zaman Jokowi diambil alih lewat perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, namanya Main ID. Kalau lo tahu Antam, Bukit Asam, Inalum, Timah, Freeport itu semuanya di bawah naungan Main ID. Dan Main ID ini 100% punya Indonesia. Duitnya banyak nggak ya? Banyak banget. Lo bayangin aja per September 2024 kemarin aja Main ID ini udah kasih kontribusi 27 triliun rupiah buat negara, bahkan bisa sampai 30 triliun sampai akhir tahun. Dan sekarang ini Main ID dan anggotanya lagi gencer banget buat hilirisasi dan industrialisasi hasil tambang yang bakal buat sumber daya alam kita bisa dijual lebih mahal lagi. Nah itu cuma dari satu perusahaan doang. Lo bayangin segitu kayanya Indonesia. Makanya Pak Prabowo yakin banget soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Nih si Rocky Gerung nih. Rocky Gerung. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi Satu ini ya. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita. Wah. Rocky Gerung. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Sebut. Saudara-saudara, bawa lagi. jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini tol. Yang penting kerja, Pak, kerja yang penting. Ada yang, Waduh. tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Siapa? Ayo. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Seolah saya mengatakan Prabowo enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa moderator koreksi yang dimaksudkan konteksnya, iya itu maksud saya adalah Pak Jokowi, tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol, bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok, dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu
konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan, dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di Presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang nggak pernah sebut nama Pak Prabowo. Saya bayangkan bahwa Prabowo muter satu dunia untuk memperlihatkan kapasitas intelektual bangsa ini. Dia ngomong dengan semua pemimpin. Artinya memang ada pencitraan, tetapi ini pencitraan yang real supaya Indonesia itu dapat pangan baru kira-kira. Ini sama Bung Deddy ya. Tetapi Bung Deddy wapresnya terus ya. Kayaknya kan hal yang dangkal itu. Nah, satu waktu ini akan konflik. Mungkin Prabowo pasti ya ini apa sih ini anak kira-kira begitu. Kan pasti ada laporan dari Gerindra sendiri kan bahwa ini wapres kerjanya bikin panggung melulu. Ya itu. Jadi kapasitas beliau sebagai wapres yang diminta untuk mengurus negeri, dia anggap dia manfaatkan untuk mengurus diri dia sendiri. Artinya kamera bapaknya tiba lagi pada dia tuh. Tim yang mengolah media masih yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa bertanding menjadi pemimpin itu harus otentik tuh. Itu nggak ada sebetulnya di sang mana nih fotonya kok nggak pernah ada. Enggak. Itu yang kita ada tuh Petruk Dadi Raja. Nah itu tadi udah ya udah ditonton tadi Bung Rocky Gerung ya. Gimana Rocky Gerung, apakah ketar-ketir? Dan Pak Prabowo tadi bilangnya tunggu tanggal mainnya apa gitu ya, tunggu tanggal main, yang penting kerja Pak, maju terus untuk bangsa kita Indonesia. Yang nonton juga harus smart, yang nonton juga harus berpikir, ambil positifnya, maju terus untuk bangsa kita Indonesia. Tonton terus, terima kasih, assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, selamat sore, tonton terus video-video kami selanjutnya, terima kasih.